Halo, aku krunya. Apa kabar semuanya? Aku krunya Bu Depi ya. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Gimana cara ngepinnya? Oh ini. Nah, aku krunya lagi mempersiapkan semuanya nih. Tuh. Nah ini dia. Halo. Nah, Bu Depinya. Poninya benerin dulu poni. Poni lempar. Penting itu poni. Mesti. Gimana suaranya teman-teman? Kelihatan Halo. nggak? Coba di review gimana dengan di report gimana dengan suara saya? Apakah kekencengan atau kurang kenceng atau udah pas? Boleh tolong di report. Halo. Tes tes. Cek cek. Jadi teman-teman, sore ini kita akan ngobrol. Oh, udah banyak di sininya, dia nggak naik. Jelas, bagus suaranya. Oke, thank you. Thank you. Nah, nih teman-teman ya. Jadi sore ini kita akan ngobrol dengan Dr. Yoga Rossi, seorang dokter muda dari Jogja yang aktif banget jalanin bisnis ini, dan sekarang beliau sedang pendidikan spesialis saraf. Nah, tapi rupanya Dr. Yoga Rossi itu lagi on the way rumah sakit, jadi belum sampai rumah. Tapi nggak apa-apa nih, kita dapat bonus. Kita akan ngobrol dengan istrinya yang udah pernah kita ajak ngobrol juga di acara kita, yaitu dengan Dr. Merisda. Kita ngobrol dulu dengan Dr. Merisda ya. Coba saya cari apakah udah ada Dr. Merisda. Kayaknya tadi udah ada deh. Iya, ini dia. Sebelum kita ketemu sama Dr. Yoga Rossi, kita ketemu dengan Dr. Rizda. Halo Rizda. Halo semuanya, selamat sore. Yeay, keren loh Rizda, secepat kilat gitu bisa siap membackup suaminya. Nah itu loh, suami istri itu mesti begitu, bisa saling membackup. Terang nggak ya di sini ya? Terang, oke? Terang ya? Oke kok. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ini di Jogja. Wah, Jogja lagi cerah cuacanya. Gimana di lagi cerah ya? Jakarta? Internetnya kayaknya rada kurang Kurang oke. lancar. Nah, sekarang udah oke. Halo, gimana? Jogja oke ya, Rizda ya? Jogja oke. Iya, Jakarta juga oke sih, panas, cenderung panas banget sih di Jakarta sekarang. Dan ngomong-ngomong di Jakarta udah polusi lagi sekarang. Sudah new normalnya adalah polusi lagi. Nah, dengan demikian kita harus benar-benar kenceng nih Nutrilite-nya supaya bisa mengatasi polusi yang datang lagi itu gitu. Oh ini Abe bilang apa? WA-nya dimatikan. Oke siap. Abe. Oh, WA-nya dimatikan dulu supaya lancar. Iya, dia sambil menunggu suaminya datang. Oh ini udah datang ini belahan jiwa. Hore. Cuci tangan dulu. Iya ini sementara ada backup bintang tamu. Iya, makanya luar biasa, bersyukur banget loh. Rizda dan Rossi ini pasangan yang luar biasa, yang bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi kekurangan, bisa saling membantu. Wah itu top banget. Iya siapa dulu mentornya? Oke, nah teman-teman, kita kan topiknya sore ini adalah mengatasi kecemasan di masa pandemi ini, di masa yang sangat tidak menentu ini. Nah ngomong-ngomong, kamu
sempet ngalamin itu nggak Rizda di masa-masa ini nih, di masa pandemi ini? Sempet banget pas awal-awal dan Mm-mm. itu apa nggak sadar kalau lagi cemas gitu. Jadi kayaknya tuh merasanya tuh bukan cemas ya, merasanya tuh kayak memang kita tuh memang harus waspada, kita tuh memang harus Mm-mm. kita memang harus tahu ini siapa sih musuh kita gitu kan, seolah-olah Mm-mm. perasaan saya itu waktu itu. Tapi terus jadi sampai satu titik terus dia bilang suruh stop semua input kayak gitu. Terus habis itu dia bilang gitu kan, itu udah kemasan namanya, versinya Rosi itu Mm-mm. gitu. Nah Mm-mm. terus habis itu ya pengalaman saya sendiri ya, yang Mm-mm. bilangnya ikutin ya kan, terus malah fokus sama hal yang lain ya, alhamdulillah ya lewat aja gitu. Dan setelah lewat ternyata baru sadar bahwa oh ya berarti kemarin tuh itu namanya cemas gitu, itu namanya ya sama saat waktu itu gitu. Nah sekarang jadinya kerasa banget itu bisa membedakan gitu loh, mana yang mana yang cuman kita kayak denial, mana yang kita tuh udah bisa coping tuh, udah bisa menaklukkan itu gitu. Nah, itu penting. Iya, itu penting banget untuk kita tahu apakah kita ini sebenarnya pas apa enggak, itu kita perlu tahu karena banyak orang menolak untuk sadar. Nah, masuk saya dulu gitu. Nah, terus habis itu gara-gara tahu ya kan, nah mungkin karena Rosi kan dia lebih belajar tentang itu ya kan. Nah, jadi dia ngelihat saya itu kayaknya ini something wrong nih sama Rizda. Terus Nutrilite itu juga bantu banget. Nanti Rosi bakal jelasin detail apa yang oke, kita butuh Nutrilite yang buat naikin imun ya kan, tapi Nutrilite yang buat bikin kita waras. Wah itu dia, bener. Karena kan iya itu bener banget tuh, kayak yang Rizda rasain sih, saya rasa hampir semua dari kita juga ngerasain gitu. Jadi sekarang ini fasenya udah berubah-ubah gitu, dari awal kita cemas, ini kenapa ya, aduh ini gimana ya, aduh nanti begini-begini, sampai akhirnya seperti sudah terbiasa. Padahal seperti yang tadi Rizda bilang, kecemasannya itu tetap ada, tapi kita udah nggak sadar lagi gitu, rasanya udah biasa aja gitu, padahal stresnya masih gitu. Ya nanti kita akan ngobrolin itu dengan Dokter Rosi ya. Dan itu memang ada teorinya, ada ilmiahnya gitu. Dengerin Rosi ngomong gitu, oh ya banyak orang yang perlu dapat informasi itu gitu. Sayangnya orang tahu. Nah nanti Rosi deh yang lebih qualified buat menjelaskan itu. Iya betul. Nah nanti iya, teman-teman siapin pertanyaan ya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, terutama Nutrilite apa nih, misalnya ada simptom seperti ini, nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kita akan buka pertanyaan yang sebisa mungkin kita akan jawab gitu kalau waktunya cukup. Nah nanti Dokter Yoga Rosi kan nggak pakai IG-nya Rizda ya, nanti pakai IG sendiri ya. Nanti kalau udah siap bilang ya, biar aku bisa Rizda bisa keluar, bisa ganti. Udah siap? Oke, kalau gitu kita bye-bye dulu ya Rizda ya. Thank you ya. Terima kasih banyak Rizda. Bye. Yes. Nah, kita akan lihat apakah Dokter Rosi udah gabung. Belum ada. Ini dia. Dadah, halo, selamat sore. Halo, semuanya. Suaranya agak putus-putus, coba. Udah pakai clip on ya? Oh ya, halo, tes ya, oke.
Ya, cukup jelas Ya, ya. sudah cukup jelas. Apa kabar? Selamat sore, Dokter Yoga Rossi. Baik. Apa kabar semuanya yang di sini? Sehat-sehat semua? Yes, pastinya sehat ya. Semoga sehat. Nah, jadi kayaknya asik banget ya ngobrol sama Rizda. Iya. Ternyata ya itu tadi kan kita udah nanya tuh sama Rizda. Ternyata dia sempat ngalamin ya tentang kecemasan itu gitu. Dan saya rasa sih hampir semua dari kita pernah gitu, sempat gitu ngalami di bulan-bulan masa pandemi ini gitu. Jadi gini nih Dok, aku mau nanya nih pertanyaan pertama ya Dok ya. Di masa yang nggak menentu ini nih ya, langsung aja dulu ya. Oke, siap. Yes, di masa yang nggak menentu ini nih, kita tuh kan bingung ya, kita suka bingung. Awalnya tuh bingung, aduh ini ada apa sih? Ini sepertinya seperti apa sih? Terus jadi khawatir, aduh jangan-jangan ntar kok kena, aduh nanti begini banyak gitu rasa kekhawatiran. Terus akhirnya kekhawatiran itu jadi stres, jadi cemas. Ada yang jadi nggak bisa tidur, ada yang jadi ya hal-hal yang seperti itu. Jadi seperti apa ya? Seperti gangguan kecemasan gitu. Nah, apakah itu bisa menjadi gangguan kesehatan sih Dok? Cemas itu, rasa cemas itu, apakah bisa jadi gangguan kesehatan? Ya, kalau jadi yang namanya cemas itu sebenarnya ada tingkatannya ya. Gitu. Maksudnya sebenarnya cemas, terus apa namanya kita jadi berdebar kayak gitu. Sebenarnya tuh mekanisme alami tubuh dia secara fisiologis menyesuaikan dengan lingkungannya atau keadaannya kayak gitu. Jadi gini deh, mungkin saya sedikit cerita ya gitu ya, asal muasal kenapa kok kita bisa stres, bisa cemas kayak gitu ya, karena ini ibaratnya kayak sisa-sisa genetik dari nenek moyang dulu kita gitu, dimana stres itu sebenarnya dibutuhkan ketika untuk bertahan hidup sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau berlebihan, kalau terus-menerus pasti nggak bagus kayak gitu, dan pasti ngaruh banget ke kesehatan secara langsung maupun nggak langsung kayak gitu. Jadi pengaruh pasti ya di kesehatan ya kalau berlebihan terus-menerus ya. Oke. Nah, kira-kira pengaruhnya seperti apa tuh Dok? Jadi pusing-pusing atau jadi apa itu pengaruhnya tuh seperti apa di kesehatan tuh? Jadi kalau pengaruhnya banyak, kalau kita mau tahu gimana atau stress anxiety. Nah, yang mungkin yang sering dialamin kayak pegel-pegel kayak gitu. Pegel-pegel, ya biasanya gini, atau nggak cuma pegel, nyeri kepala yang berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, terus dikira saat sakitnya nyeri di mata kayak gitu, ternyata dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu terjadi kayak gitu karena yang namanya stress atau anxiety itu dia bisa bikin otot tuh tegang secara terus-menerus kayak gitu. Nah, jadi bahasa gampangannya kayak gitu. Nah, otot yang tegang terus-menerus itu dia bikin istilahnya apa ya? Inflamasi itu jadi dominan di tempat itu. Nah, kalau inflamasi itu dominan, maka ambang nyerinya turun gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa lah, supaya kita jadi, ilmunya nambah gitu loh. Iya, jadi dia gampang banget terasa nyeri. Jadi kalau misalkan teman-teman sering gitu, kalau misalkan bangun, misalkan terutama yang suka nyeri-nyeri mulai jam 10-an, jam 12-an gitu. Bangun tidur enak. Terus mulai jam 9, jam 10 mulai terasa kayak migrain, nyeri kepala sebelah, atau nyeri boyok, nyeri apa kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi karena itu gitu. Jadi kita nggak kerasa gitu. Nah, terus oh ya, by the way, antara stres, depresi dan anxiety itu beda, itu term yang beda-beda. Cara gampangnya gini, biar ini ya, kita kalau membahas itu satu frekuensi. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau di teman juga, jadi kalau misalkan anxiety sama stres kan kayaknya nggak beda gitu. Sebenarnya tuh perbedaannya adalah di waktunya gitu. Stres biasanya kita pakai kalau misalkan dia khawatir dengan kondisi dia sekarang. Stres sekarang, oke. Apa ya? Ya itulah, misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang bikin dia bingung dan sebagainya. Keadaan sekarang dia gelisah, stres. Tapi kalau dia khawatir dengan masa depan, dia anxiety. Nah, kalau itu terus bisa muncul jadi depresi. Oke. Gitu. Nah, jadi tadi kembali tadi ke
ke kesehatan gitu ya. Nah, secara langsung mungkin kayak gitu. Terus yang kedua kayak apa? Sulit tidur, gangguan tidur. Kalau saya bilangnya gangguan tidur, karena kalau gangguan tidur itu sebenarnya nggak cuma sulit mau tidur gitu, enggak. Tapi bisa pertama sulit masuk tidur. Gitu kan. Mau tidur butuh lebih dari 30 menit, butuh lebih dari sejam, 2 jam kayak gitu tidur-tidur. Nah, satu itu. Terus yang kedua, gangguan tidur yang kedua itu terbangun di tengah-tengah tidur gitu. Jadi tapi bukan karena ini ya, bukan karena mau ke belakang gitu, tapi dia terbangun aja gitu. Kenapa dia terbangun kayak gitu. Nah, yang kedua itu. Terus nggak bisa tidur lagi. Terus yang ketiga, dia bangun terlalu pagi dan dia nggak bisa tidur lagi kayak gitu. Jadi kalau dia sering terbangun di tengah malam gitu kan. Terus yang ketiga, dia biasanya tuh dia bangun jam 5 gitu atau jam 6, tapi dia jam 3 udah bangun. Terus nggak bisa tidur lagi kayak gitu. Entah kenapa. Nah, itu juga gangguan tidur. Terus yang terakhir itu tidurnya cukup gitu kan, waktu tidurnya bagus, tapi bangun tuh nggak seger, kayak masih apa ya, bangun tuh emosi, bangun tuh malah bad mood. Nah kayak gitu gangguan tidur juga teman-teman. Oke. Itu ininya ya, efeknya ya terhadap gangguan kesehatan ya, terhadap itu ya. Nah, betul. Berarti bener tuh ya, aku tuh pernah loh ngalamin itu. Gak tahu tuh udah tahun berapa tuh. Kalau saya tuh gini, bangun tidur tuh rasanya leher kenceng, terus rasanya badan gak enak gitu. Tapi begitu bangun, terus aktivitas tuh hilang. Itu ada hubungannya nggak dok, tuh yang seperti itu? Ya, jadi bisa jadi karena kecemasan bisa juga kayak gitu. Jadi pertama tadi ya, kecemasan itu dia salah satu yang bikin otot tuh tegang terus-menerus kayak gitu. Nah, caranya adalah, terus cara ngatasinnya gimana kayak gitu. Yang paling bagus adalah ngilangin ketegangan otot itu gitu. Nah, yang paling bagus sebenarnya olahraga. Dia istilahnya apa ya, obat antidepresan alami gitu, yang dia akan instan banget ngatasin yang namanya akibat dari itu stres dan sebagainya. Jadi apa namanya, itu bisa dicoba teman-teman. Oke. Meskipun apalagi sekarang kan mungkin pada jarang olahraga gitu kan. Gitu. Oke, olahraga ya salah satu cara untuk mengatasinya ya dok ya. Ya, betul. Olahraga. Selain itu ada lagi nggak dok? Apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan itu? Cemasan dan depresi itu? Sebenarnya banyak ya untuk apa namanya kecemasan itu gitu. Kalau kita mungkin ada yang kenal namanya CBT gitu, Cognitive Behavioral Therapy, itu bahasa medisnya sih. Intinya kita jadi dari psikologis juga coba kita punya mindset yang beda dengan orang-orang biasanya gitu. Jadi satu itu, terus merubah pola pikir kayak gitu kan, terus apa namanya, dan olahraga tadi. Nah, terus kita coba melakukan kebiasaan tidur yang sehat kayak gitu. Nah, terus yang kadang orang lupa juga gitu, yang nggak kerasa gitu ya. Ternyata ditemukan kalau misalkan orang yang mudah cemas, mudah depresi kayak gitu, ada juga peran nutrisi di situ. Gitu. Defisiensi nutrisi itu kayak gitu. Oh, jadi memang ada hubungannya ya, defisiensi nutrisi, artinya nutrisi yang tidak seimbang ya, atau nutrisi yang kurang, atau cara makan yang salah, itu juga bisa memacu gangguan kecemasan ini ya dok ya? Betul. Dan itu apalagi di Indonesia gitu ya, sangat istilahnya apa ya, persentasenya sangat besar gitu, orang yang tidak seimbang kayak gitu, entah bisa karena asupan yang kurang atau penyerapan yang kurang. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya suplementasi itu juga membantu ya, dok ya, untuk mengatasi kecemasan ini. Ya, kalau misalkan kita udah cukup gitu ya, maksudnya kita bisa memastikan kalau apa namanya nutrisi kita itu udah mencukupi, seimbang, mungkin kita nggak perlu suplemen. Tapi WHO bilang itu nggak mungkin kayak gitu, dan emang rasanya kayak gitu ya, nggak mungkin, karena gini, kita biasanya beli makanan itu dari industri, ya kan, nggak ada yang nanam sendiri kayak gitu. Sehingga jadi gini, dan industri biasanya cari untung, ya nggak? Dan dia berusaha untuk ini apa namanya, jadi kualitasnya itu kadang berkurang kayak gitu. Nah, kalau kita mau suplemen, kita butuh sumber yang
bagus, yang terpercaya juga kayak gitu. Oke. Dan ya itu tadi, jadi ada kaitan antara gangguan cemas dan sebagainya itu dengan gangguan nutrisi, itu pasti ada banget di situ. Oke. Nah, kalau kita ngomong masalah suplementasi, itu udah pasti kita tahu bahwa suplemen yang kita sangat percaya, kita tahu banget itu baik karena kita tahu sumbernya jelas adalah Nutrilite ya dok ya. Nah, saya juga tahu banget gitu, Dokter Rossi ini sangat mempelajari Nutrilite dan sangat percaya dengan Nutrilite yang dikonsumsi sendiri di keluarganya. Jadi udah pasti deh informasi tentang Nutrilite dari Dokter Rossi ini sangat akurat gitu, sebagai dokter apalagi gitu. Nah, saya pengen tanya nih dok, kalau untuk masalah gangguan kecemasan dan depresi ini, apakah Nutrilite bisa membantu dok? Jadi kalau kita ngomongin itu hubungannya ke ini. Jadi kalau kita ngomong kecemasan depresi, hubungannya istilahnya neurotransmitter gitu di otak. Jadi dia intinya ada neurotransmitter yang nggak seimbang kayak gitu. Ada serotonin, dopamin, biasanya mayoritas itu. Nah, yang paling ajaib itu, bukan ajaib ya, tapi yang luar biasa adalah mungkin teman-teman tahu high protein kan? Di situ coba teman-teman ini deh, ada bisa dibuka kan itu ininya apa kayak covernya itu stiker kayak gitu. Nah, yang belum tahu bisa dibuka loh, itu informasi juga. Coba dibuka. Di situ ada macam-macam banyak asam amino yang dia bagus banget sebagai bahan baku itu tadi buat menyeimbangkan neurotransmitter yang nggak seimbang tadi kayak gitu, dan itu keren banget di situ. Nah, satu itu gitu ya. Terus buat yang gangguan tidur gitu, misalkan udah mungkin dia nggak tahu kalau dirinya cemas, terus dia mulai ada gejala-gejala gangguan tidur salah dari 4 tadi. Nah, ini ada penelitian yang bagus banget. Jadi ternyata magnesium itu bagus banget kalau untuk gangguan tidur. Kalau kita punya ada Calmat. Jadi diminumnya itu setelah setelah makan. Nah, terus sebelum tidur kayak gitu. Oh, jadi berapa kali sehari tuh dok? Kalau memang dia punya gangguan tidur nih, udah lama nih kalau udah jadi gangguan itu kan berarti nggak berlangsung dalam sehari gitu. Nah, itu butuh kalsium magnesium dosisnya berapa setiap hari? Kalau yang disarankan adalah setiap makan gitu, setiap makan meal, every meal and before sleep, sebelum tidur. Jadi kalau kita makan 3 kali itu, terus sebelum tidur kayak gitu. Satu-satu aja dulu, nggak apa-apa, itu lihat hasilnya gitu. Oke. Nah, terus buat yang suka cemas kayak gitu, yang paling bagus banget itu B-kompleks sih. B-kompleks itu 2x1 di situ tuh keren banget buat gangguan kecemasan. Iya tuh B-kompleks tuh. Saya inget banget dulu waktu lagi ngejar peringkat diamond itu kan, stresnya itu, aduh, akhir bulan nih PV-nya belum nyampe itu. Nah, upline saya Bu Linda tuh selalu ingetin, minum B-kompleks, dan bener loh ya, bukannya langsung PV-nya dapat banyak tapi lebih tenang gitu. Ternyata ada hubungannya ya dok ya. Iya, ada. Jadi memang kalau secara nutrisi itu ada banget hubungannya. Terus sama ini salmon omega 3 itu keren banget, bisa bantu banget yang ada gangguan itu. Salmon mulai dari ringan sampai berat. Oke, itu salmon omega 3 untuk apa aja tuh dok tepatnya dok? Dia utamanya untuk kecemasan tadi, kecemasan, depresi kayak gitu. Untuk yang spesifik gangguan tidur lebih ke magnesium, tapi kalau ditambah protein, kemudian salmon dan B-kompleks itu bagus banget. Dan yang paling utama adalah itu sebenarnya 3 hal itu. Jadi yang paling utama untuk soal masalah kecemasan, untuk mengatasi kecemasan, depresi dan sebagainya, sulit tidur, tadi Hypro, B-kompleks, terus Calmat sama salmon. Oke. Wah. 4 ya. Gitu. Oke, keren banget. Nih udah mulai ada pertanyaan nih dok. Kita mulai jawab pertanyaan aja ya dok ya. Oke. Nih ada yang tanya, pada wanita usia menopause juga sering alami kecemasan. Selain Primrose, bagusnya apa lagi yang dikonsumsi? Kecemasan kalau misalkan bentuknya adalah cuma kecemasan yang nggak ada gangguan lain kayak gitu, yang kalau menurut saya paling sarankan adalah Hypro tuh wajib. Jadi
untuk masalah mental, High Pro itu benar-benar bahan bakunya satu itu. Jadi apapun harus High Pro-nya gitu ya. Terus yang selain itu salmon, omega 3 sama B kompleks. Kalau salmon bisa, kalau B kompleks bisa 2 kali sehari gitu. Nah kalau salmon bisa dibanyakin di situ. Bisa dibanyakin ya. Banyak itu berapa kira-kira dok? Bukan banyak, mas. Ya, jadi bisa mulai dari 3 kali 1 gitu kan, atau 3 kali 2 gitu, itu masih nggak apa-apa. Masih oke ya. Ngomong-ngomong saya minumnya 3 kali 2 soalnya salmon. Nggak apa-apa. Jadi salmon itu dia istilahnya apa ya? Kalau obat tuh bilang batas maksimumnya itu tinggi banget kayak gitu. Bahkan disarankan salmon omega 3 itu dalam sehari bisa sampai 3 gram sehari. 3 gram sehari itu banyak. Itu lumayan banyak. Tapi tidak disarankan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu efeknya sama dengan yang di bawah 3 gram. Jadi tidak memberikan efek samping yang lain, kecuali pada yang sudah minum obat pengencer darah kayak gitu-gitu, pasti ada tidak dianjurkan ya salmon banyak gitu. Cuman kalau untuk depresi dan sebagainya tanpa faktor risiko lain, maka 3 gram itu mungkin dianggap cukup lah kayak gitu. Kalau lebih dari itu efeknya sama dengan yang di bawah 3 gram dalam sehari. Oke. Gitu. Oke, nah pertanyaan. Nah, terus ya. Ini. Gimana dok? Jadi kalau kita ngomongin nutrisi itu adalah ini ya bahan baku gitu. Jadi ibaratnya gini, semua tuh kembali ke kita gitu. Sebenarnya kita sendiri, tubuh kita sendiri, otak kita sendiri yang bisa mengendalikan, bisa milih gitu. Kita mau cemas sama enggak gitu sebenarnya. Kayak gitu. Nah, termasuk meskipun yang penyebabnya kan hormonal, kita tetap bisa mengendalikan istilahnya mental kita, pikiran kita kayak gitu. Nah, nutrisi itu adalah bahan bakunya. Contoh kayak gini. Misalkan kita berusaha berpikir positif kayak gitu atau olahraga dan sebagainya gitu ya, itu akan men-trigger. Tapi kalau misalkan nggak ada bahan bakunya untuk menyambut trigger tadi, maka ya sama aja kayak gitu. Tapi nah, jadi yang paling penting adalah pertama mindset kita, terus habit kita, kebiasaan tidur kita, dan didukung nutrisi kayak gitu. Oke, iya betul banget. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok. Untuk kecemasan pada ibu hamil, nutrien apa yang dibutuhkan? Nah, kalau untuk ibu hamil, kita perlu tahu dulu kecemasannya kenapa kayak gitu ya. Maksudnya, kalau misalkan kecemasan itu sesuatu yang bisa diatasi, maka kita atasi kecemasannya dulu kayak gitu. Nah, tapi untuk ibu hamil sendiri, itu nutrien itu bagus banget kayak gitu. Mulai dari tapi ini ya, kita lihat juga trimester berapanya kayak gitu. Kayak misalkan kalau omega 3 itu di trimester pertengahan bagus gitu kan salmon gitu. Terus high pro bagus banget, high protein gitu kan. Terus Kalmat daily, Yosi, tapi yang paling utama adalah kita perlu tahu dulu nih kira-kira apa sih yang menyebabin kita cemas kayak gitu kan, apakah itu jadi lagi dulu, bahkan kita mungkin misalkan hamil pertama gitu, cemas melahirkan, nah itu dulu yang ditanganin gitu. Jadi yang tapi tetap nutrisi tetap, tapi yang utamanya adalah itu tadi kita identifikasi dulu masalahnya apa, terus coba kita selesaikan gitu. Oke, iya. Apalagi tadi empat nutrien yang disarankan untuk mengatasi kecemasan dan depresi itu bagus semua kan buat ibu hamil ya. Ya kecuali yang salmon tadi mesti kita lihat di semester berapa, dia di semester berapa ya. Oke. Dan juga kondisi kehamilan masing-masing gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Saya ibu umur 70 tahun, kalau terbangun jam 3 pagi terus nggak bisa tidur lagi. Itu kan salah satu ciri yang tadi Dr. Rossi bilang. Nah, apakah ada nutrien yang bisa membantu tuh? Oke. Jawabannya sama, yang 4 tadi kayak gitu. Iya. Yang 4 tadi. Jadi yang satu lagi, kalau tambahan lain ada double X di situ. Karena dia ada zinc dan sebagainya yang itu juga bisa berefek pada
neurotransmitter kita untuk depresi dan juga anxiety kayak gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin gangguan tidur, sebenarnya itu sesuatu yang kompleks kayak gitu ya. Jadi kita coba intinya kalau misalkan kita nggak tahu penyebabnya apa, kita jangan pakai istilahnya obat yang bisa bikin tidur lelap sendiri gitu, jangan. Jadi karena itu perlu asesmen yang lebih detail lagi kayak gitu. Tapi kalau nutrisi itu memang menurut paling bagus dan nggak masalah. Iya. Apalagi kalau nggak salah ya, dulu tuh saya pernah lihat ada obat, pernah lihat iklannya gitu loh, ada obat dijual di pasaran supaya tidur lelap. Itu bahaya ya dok ya? Kalau saya sarankan, jadi gini, kalau di dunia kedokteran gitu ya, yang saya pelajari, obat itu, yang pertama itu bukan obat gitu terapinya. Tapi kita coba, pertama yang paling penting adalah identifikasi dulu. Nah, problemnya apa gitu. Nah, begitu problemnya apa ketahuan, nah baru di situ yang kedua, coba CBT dulu gitu. Bisa nggak dari CBT? Nah, kalau misalkan nggak bisa juga, baru nanti mulai dengan obat. Nah, tapi itu juga perlu disingkirkan penyebab lain, mungkin bisa jadi karena mungkin dia misalkan ada nyeri tulang belakang gitu kan, nyeri boyok, yang dia sampai nyeri sekali gitu kalau malam dan sehingga dia sulit tidur. Nah, kayak gitu berarti yang kita atasi nyeri boyoknya gitu. Yeah. Nah, jadi sulit tidur itu sebenarnya intinya yang paling aman nutrisi saja. Oke. Nah, ini mungkin ada topik yang sebenarnya saya pengen banget tanya nih sama Dokter Rossi nih. Tentang salah tidur tuh. Salah tidur, kan suka apa sih kalau orang Jawa tuh bilang tengeng itu? Apa ya? Leher kaku, tengeng ya? Kenceng di leher itu. Jadi nengok gini suka sakit. Nah, itu juga suka terjadi di misalnya, saya dulu sering banget ngalami itu waktu masih mahasiswa. Karena saya suka belajar sambil tiduran gitu, posisinya begini gitu. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok dengan dengan kecemasan itu? Dengan stres atau dengan apa gitu? Iya. Kalau kita ngomongin kebiasaan tidur yang bagus, ya ada yang namanya sleep hygiene. Nah, jadi yang hygiene nggak cuma tubuh kita, nggak cuma tangan kita gitu ya hygiene, tapi ada yang namanya sleep hygiene. Jadi teman-teman nanti bisa cari ya namanya sleep hygiene, itu bagus banget kalau diterapin. Nah, mungkin saya sebutin sekilas saja, contohnya kayak tidak berolahraga menjelang tidur gitu kan, tidak berolahraga berat kayak gitu. Jadi kalau mau tidur jangan fitness kayak gitu misalnya gitu, atau jangan jogging gitu kan, mau tidur kok malah jogging gitu. Terus kita nggak megang HP atau nggak nyalain TV sebelum tidur kayak gitu. Terus jangan ke tempat tidur kalau nggak tidur gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang nggak jadi tempat tidur khusus buat tidur aja gitu, atau bahkan kamar tidur tuh buat tidur aja. Nah itu kayak gitu. Coba terus ya contohnya kayak gitu. Ada yang sleep hygiene. Terus kalau mau tidur paling bagus kalau nggak ada penerangan, jadi lampunya dimatikan. Itu akan optimal banget di situ. Nah terus kalau misalkan ini bantal juga pengaruh, jadi jangan sampai bantal itu menaikkan ini ya, istilahnya kepala kita terlalu naik kayak gitu. Itu kalau misalkan bayangin aja kalau 8 jam kayak gitu pasti cengeng gitu kan. Nah terus buat mungkin yang bapak ibu gitu ya, atau teman-teman yang udah mulai kadang sendi kayak gitu, sendi pinggul kayak gitu, mulai nyeri-nyeri. Nah hati-hati kalau misalkan tidurnya miring. Nah kalau tidurnya miring diganjel pakai guling aja gitu. Jadi di antara kaki itu pakai guling. Nah tujuannya buat nahan itu tadi supaya paha itu nggak jatuh. Kalau bayangin kalau paha itu jatuh itu selama 8 jam pasti akan nyeri banget di situ. Gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali ya posisi tidur itu ya. Iya. Nah kalau udah terjadi nyeri, ada Nutrilite yang bisa membantu nggak dok? Untuk meredakan itu. Kalau udah tengeng itu tadi. Udah nyeri ya yang disaran. Ya. Kalau udah tengeng banget kayak gitu,
B kompleks bisa sama apa namanya glukosamin boswellia. Karena kita ngambil komponen inflamasi dari boswellianya di situ. Dan itu juga bisa buat nyeri otot yang karena ketegangan tadi gitu. Misalkan kita lagi repot kayak gitu, terus mulai tuh nyeri-nyeri gitu kan siang-siang atau mulai jam 10 mulai nyeri-nyeri kayak gitu. Nah itu kita juga bisa pakai. Wah mantap, keren banget. Ini ada pertanyaan yang di luar topik ya dok ya, nggak apa-apa ya, pasti akan sangat membantu kalau dijawab ya. Ini ada yang karena yang masalah alergi nih. Nutrient apa untuk membantu alergi seafood yang sampai menimbulkan bercak-bercak hitam di seluruh tubuh? Jadi alergi seafood. Sepertinya sih dewasa ya. Dewasa. Anak atau dewasa? Ya. Mungkin dewasa ya. Kalau untuk alergi seafood dewasa, mungkin yang bisa saya saranin itu Biosi, high protein sama double X sama salmon. Ya, oke. Jadi itu ya jawabannya ya. Orang yang kena fibromyalgia sudah 10 tahun konsumsi obat dokter. Nutrient apa yang bisa bantu? Sebenarnya sakit apa sih fibromyalgia ini? Waduh, top banget nih. Wah. Ini pas banget nih bidang saya. Fibromyalgia gitu kan. Iya. Apa namanya ya? Saya sering dapat fibromyalgia itu sebenarnya penyakit yang bandel. Jadi dia biasanya lama kayak gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya bisa karena kecemasan itu di situ. Kecemasan yang apa ya? Mungkin nggak kita rasain, atau bisa dirasain juga. Dari situ kayak nyerinya kayak di banyak tempat kayak itu fibromyalgia kayak gitu. Nah, yang bisa disarankan adalah ini cocok banget kalau misalkan pakai B kompleks 2 kali 1, 2 kali sehari karena apa namanya kita ngambil manfaat di situ. Terus kalmak tadi setiap saat makan with meal gitu ya, with meal tuh saat makanan dicerna gitu. Jadi nggak harus sambil makan gitu nggak. Jadi kan kalau kita makan, makanan kan masih di lambung kan. Nah pas itu kita minum kalmak kayak gitu. Sama sebelum tidur kayak gitu. Nah terus apa namanya high pro juga kayak gitu. Dan ada apa ya kayak penelitian yang bilang juga kalau misalkan ada komponen di high pro itu yang kalau kita minum sebelum tidur gitu kan, pas perut kosong itu bagus banget kayak gitu. Sama salmon ya. Jadi apa tadi? Apalagi dok? Boleh diulangi dok? Kalmak, salmon, B kompleks, kalmak, salmon, sama? Sorry lagi suaranya. Kalmak sama B kompleks. Suaranya rada hilang nih dok. Halo. Ya. Yes. Oh iya. Halo. Iya. High protein dan B kompleks. Nah, itu ya. Wah, beruntung sekali tuh ya yang menjawab benar-benar yang dokter yang di bidangnya, calon dokter spesialis saraf. Ini ada lagi top. Oh nih, saya kerja banyak duduk. Akhir-akhir ini sering pegel, kaku di bagian pinggang. Apakah ada Nutrilite yang bisa membantu? Wah, ini lagi banyak jadi masalah nih pasti yang work from home di depan komputer terus tuh. Pegel-pegel di pinggang itu, wah udah pasti itu. Ya. Untuk itu high pro ya. Saya selalu nyebut high pro karena high pro itu benar-benar bahan baku yang luar biasa banget gitu. Itu satu, terus jadi terus kalmak sama B kompleks di situ buat biar relax aja. Nah, terus yang paling penting adalah coba kita lihat posisi ininya, posisi duduknya gitu. Kalau misalkan nggak ergonomis, itu bakal benar-benar pengaruh banget ke ini, otot tegang dan sebagainya. Gitu. Apalagi kalau misalkan yang biasanya terjadi itu kalau kerja di laptop. Nah, karena laptop itu biasanya lebih rendah dari kita ya, sehingga kita menunduk. Sejajar ya. Kalau layar tuh sejajar kayak gitu. Pakai PC, nah itu ya, tapi jarang sih ya pakai PC sekarang. Kebanyakan pakai laptop,
gitu ya. Apalagi pakai HP, HP apalagi. Nah, tapi kalau kerja pakai laptop, nah dia bisa lebih rendah. Nah itu yang bisa bikin badan kita kaku dan sebagainya gitu. Nah kalau misalkan apa yang disarankan itu coba mungkin setiap 20 menit coba istirahat 5 menit di situ. Entah peregangan, entah apa, baru mulai lagi gitu. Karena biasanya untuk fokus juga maksimal kurang lebih 20 menit lah kita bisa benar-benar full fokus. Oke, iya. Jadi Terus posisi duduk menit, perlu diperhatikan ya. Sebenarnya posisi duduk yang baik seperti apa sih, Dok? Posisi duduk ya. Kalau misalkan posisi duduk, tulang belakang tegak ya, tulang belakang tegak supaya beban itu benar-benar jatuh di titik berat yang anatomis gitu. Tulang yang paling sendi dan tulang paling gede kan di bagian ini ya, tulang apa istilahnya kita bilang tulang punggung bagian bawah itu paling kuat nahan kayak gitu. Nah kalau kita nunduk bebannya berpindah ke atas. Kalau berpindah ke atas, punggung yang istilahnya tulang belakang yang agak kecil ini nanggung beban yang lumayan berat di situ. Nah di situ mulai nyeri-nyeri kayak gitu. Nah, satu itu. Terus kalau misalkan kita ngelihat, kalau bisa sih ini ya sejajar atau mungkin nggak terlalu nunduk kayak gitu di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada, misalkan memang kerjanya seperti itu, ya coba kita istirahat ya 20 menit. Ini saya langsung ini nih, benar-benar memperhatikan cara saya duduk gitu. Jadi yang paling nggak sehat tuh kalau kita ini apa namanya bungkuk kayak gitu. Dan ini ya, ini juga pas kalau kita perlu ngangkat barang yang berat-berat, mungkin sekarang lagi suka shopping online gitu, kirimannya agak berat. Nah, ngangkatnya juga perlu diperhatikan, jangan bungkuk gitu. Tapi kita jongkok yang nengkuk kaki kita. Oke, ya itu penting banget ya. Kemudian kita angkat kayak gitu. Itu kira-kira kenapa tuh, Dok? Harus seperti itu. Supaya kita benar-benar inget tuh, apa resikonya kalau kita ngangkat dengan membungkuk? Gampangannya itu ini titik berat nggak sesuai lokasi yang bisa menanggung beban itu. Nah kalau misalkan titik beratnya berpindah gitu kan, kayak pusat beratnya itu berpindah, mulai muncul nanti bisa ke ototnya, nyeri otot kayak gitu, tegang, atau bahkan bisa sampai kalau orang bilang ini ya, HNP. Apa? Kalau kita di kedokteran ngomongnya HNP kayak gitu, HNP gitu. Jadi istilahnya bantalan. Nah, bantalan tulang belakang itu menekan saraf gitu, karena dia nggak kayak balon digencet gitu kan, dia kan kayak melembung gitu ke arah tubuh. Oke, wah, penting banget itu diperhatikan ya. Bisa saraf di sampingnya. Nah, itu parah banget sih kayak gitu. Terus itu tadi high pro itu juga penting banget buat nguatin tulang belakang, apa namanya, otot tulang belakang. Kalau otot tulang belakang itu kuat. Jadi kesimpulannya high protein itu harus kita minum, teman-teman. Jangan sampai kita nggak minum high protein setiap hari. Ada lagi nih, Dok ya, pertanyaan berikutnya ya. Saya sering merasa ngantuk sekali, tapi coba merem, nggak bisa tidur. Apakah itu termasuk gangguan kecemasan? Ini kayaknya salah satu dari gangguan tidur yang tadi Dr. Rossi bilang. Iya, kalau misalkan terjadinya di malam hari yang udah saatnya tidur, itu termasuk kayak gitu. Jadi dia lebih dari 15 atau lebih dari 30 menit setelah diberbaring dia tidak bisa tidur, nah itu sudah mulai gitu. Cuman jangan cemas juga gitu, misalkan nggak bisa tidur tambah cemas, tambah nggak bisa tidur gitu kan. Nah, tenang aja gitu, pokoknya relax aja gitu. Kadang kecemasan itu sesuatu yang muter kayak gitu. Kadang ada yang dia cemas itu mencemaskan apa yang dia cemaskan gitu kan. Nah, gitu bingung juga gitu. Nah, itu juga, nah jadi kayak muter aja. Jadi ini kita relax aja. Kita emang nggak bisa, misalkan ada yang bilang hindari stres, kita nggak bisa hindari stres gitu. Jangan cemas, nggak bisa gitu, karena cemas dan stres itu sesuatu yang pasti datang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita isi juga, kita lawan juga dengan sesuatu yang positif kayak gitu. Dan yang paling enak, paling cepat olahraga. Ya, yang paling cepat adalah olahraga. Oke. Ini ada pertanyaan tentang posisi tidur nih, Dok. Ada dua nih pertanyaan sekalian aja ya. Berapa tinggi bantal sebaiknya waktu tidur? Terus yang kedua, ini ada yang kalau miring ke kiri itu suka sesek.
nggak nyaman. Kira-kira kenapa ya, Dok? Ya, pertama yang tinggi bantal ya gitu ya. Mungkin beda-beda karena tergantung anatomis tiap orang kan beda-beda ya. Tapi yang prinsipnya adalah jangan sampai sumbu kepala ya ketika kita di garis lurus gitu dia lebih tinggi dari apa namanya badan gitu. Jadi antara kepala sama badan jangan sampai sudutnya terlalu tinggi. Nah, kalau bisa lurus kayak gitu. Dan artinya bantal jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu keras sampai kepala kita menekuk kayak gitu, jangan kayak gitu. Nah, terus kalau tidur piring kiri kenapa sesek? Nah, itu juga kadang dialami oleh beberapa orang gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, coba telentang ya. Atau berbaring itu telentang maksudnya ya, telentang. Oke, jadi tapi katanya nggak boleh tidur ya. Sambil telentang. Ini nggak boleh tidur telentang. Telentang. Wah, aduh bingung deh. Ada joknya ini udah lupain aja. Oke. Ini ada lagi nih pertanyaan. Nutrilite untuk anak usia 10 bulan dengan keluhan bercak hitam di kaki bekas digigit nyamuk. 10 bulan. Oh, oke. Ya. Kalau umur 10 bulan, kalau biasanya ini ya. Ya kita anggap bulan. Masih ASI dong. Masih ASI nggak? Harusnya masih ASI. Oh, ya, Oke. Kita anggap masih ASI gitu ya. Bagus ASI. Mungkin ASI eksklusif karena ASI itu benar-benar di situ juga banyak zat terkandung yang bisa mengobati itu gitu. Tapi kalau mau diberi Nutrilite juga bisa juga dengan Hypro, lagi-lagi Hypro ya. Tapi nggak apa, itu memang keren banget Hypro tapi di ini aja. Kalau 10 bulan itu makanan tambahan. Oke. Berarti dia udah dapat ini ya, makanan pendamping ya. Jadi di makanan pendamping itu ya bisa yang Orplan ya. Jadi mungkin sedikit aja. Karena, ya. Oke. Iya memang kasih protein ke paling kasih Nutrilite paling dini ke anak itu protein ya paling bisa ya. Di makanannya. Ya, bisa karena dia bisa kita taburin di ini. Gitu. Apa yang terutama yang udah ini ya, udah makan padat ya. Pakai makanan pendamping gitu kan, itu bisa. Oke. Merasa panik dan was-was hingga mau pingsan. Wow. Nutrilite apa yang bisa bantu? Dia panik, was-was sampai mau pingsan tuh, Dok. Iya. Kadang memang bisa seperti itu gitu. Panik yang berlebihan sampai berdebar gitu, sampai pingsan, bahkan ada yang seperti kayak istilahnya apa ya? Orang bilang kayak ayan gitu, kejang gitu bisa kayak gitu. Bisa karena dia betul-betul kejangnya, istilahnya kalau kejang itu dia udah punya bakat kejang dulu gitu. Jadi nggak semua orang kalau misalkan panik langsung kejang-kejang, itu enggak gitu. Cuman misalkan dia memang sudah pengobatan epilepsi misalnya kayak gitu, kadang ada hal-hal tertentu yang bisa mencetuskan munculnya kejang kayak kelelahan atau bahkan stres atau panik atau depresi dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada bakat itu jangan takut gitu, maksudnya nggak kejang kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai pingsan kayak gitu, nah pertama Nutrilite-nya adalah salmon. 4 tadi, B-kompleks, Calmat, Hypro sama salmon. Itu dicoba ya salmon kayak gitu. Terus Calmatnya kayak tadi. Nah, aku pengen nanya nih, Dok. Apakah ada perbedaan cara minum Calmat yang misalnya minumnya ya udah minum nggak pas bersama meal dengan bersama meal, itu apakah ada perbedaan, Dok, hasilnya? Sebenarnya efeknya akan sama gitu. Cuman memang itu kebetulan ada penelitian yang saya baca, dia melakukan suplementasi magnesium pada saat meal dan juga sebelum tidur kayak gitu. Makanya di situ disimpulkan kalau misalkan saat meal dan mau tidur tuh bagus banget buat
mengembalikan kualitas tidur. Tapi sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya kalah. Bahkan buat teman-teman yang punya asam lambung kayak gitu, yang mungkin lagi cemas, kadang asam lambungnya kumat juga, kembung kayak gitu. Oke. Tapi saya mau coba tuh dok, gitu, minum kalsium magnesium sebelum tidur. Ya kalau sama pas makan. Oke, mantap. Ya. Ada pertanyaan tentang Nutrilite ginkgo biloba. Sekarang kan udah nggak ada tuh dok. Kira-kira Nutrilite penggantinya apa ya? Untuk ini. Ya tentang untuk Nutrilite ginkgo biloba ini penggantinya apa? Nggak untuk. Ya dia minum biasanya ginkgo biloba gitu. Tapi kan sekarang nggak ada. Ya, bisa coba ini salmon bagus banget karena salah satu fungsi ginkgo biloba itu dia mengembalikan aliran gitu kan, maksudnya memperlancar aliran ke otak kayak gitu. Nah, ada dia juga kayak sistans. Nah, sistannya bagus banget teman-teman. Sistan itu apalagi buat mungkin punya kakek gitu ya, punya saudara yang udah mulai pikun atau istilahnya demensia, itu bagus banget pakai sistans. Tapi buat kita juga itu bisa banget. Jadi dia efeknya langsung ke sel sarafnya di situ. Kalau ginkgo biloba kan dia memperbaiki alirannya gitu kan. Nah, penggantinya nanti bisa salmon. Wah, sistans ini bener ya. Sistans itu kalau kemarin aku belajar dari Dokter Rizda tuh, sistans bagus banget untuk anak-anak yang lagi mau ujian katanya. Karena bener-bener bisa konsentrasi terus bisa inget apa yang dia pelajari. Wah. Iya, dulu waktu saya gimana? Dan lebih bagus lagi harus diminum rutin ya, itu efeknya akan lebih bagus ya. Wah. Iya tuh, sistans ya. Saya tuh tertarik banget sih dari awal itu beli sistans karena suka lupa saya ini. Tapi udah beli lupa minum dok. Nah itu dia. Nah itu. Oke. Nutrilite apa untuk membantu nurunin asam urat? Nah, untuk asam urat ya. Untuk asam urat sebenarnya istilahnya apa ya? Kalau langsung targetnya supaya asam urat itu turun, kayaknya ini ya, apa namanya, lebih ke konsultasi ke dokter gitu, ke penyakit dalam, nah, kayak gitu misalkan kayak gitu ya untuk itu. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya kita mau Nutrilite dengan asam urat, kita pertama bisa pakai high protein juga, terus triopondasi teman-teman. Nah, karena kita perbaiki basicnya dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau langsung, misalkan kadar asam uratnya mau diturunin kayak gitu kan, nah itu mungkin perlu konsultasi. Oke. Jadi ya nggak bisa cuma mengandalkan Nutrilite ya. Kalau asam uratnya memang udah tinggi ya harus ke dokter. Saya usia 50 tahun ke atas. Apakah boleh minum Nutrilite B kompleks sekaligus 2 tablet, dok? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu karena dia dirilis pelan-pelan ya, dirilis bertahap, jadi aman buat minum 2 nggak masalah ya. Gitu. Jadi nggak masalah kalau mau langsung minum 2. Oke, nah ini pas banget nih pertanyaan. Sepertinya udah hampir semua dijawab. Udah nggak ada pertanyaan. Tapi ngomong-ngomong nih waktunya udah tinggal sedikit nih dok. Nah sebelum nanti aku minta Dokter Rosi untuk kasih saran di penutupan nih, saya mau ingetin teman-teman nih yang belum daftar N2 Connect, yang belum beli kode aktivasi N2 Connect, cepet-cepet ya, karena tempatnya udah sangat terbatas. Jadi N2 Connect tanggal 28 Juni jam 3 sore. Nah teman-teman kalau belum beli ininya, belum beli kode aktivasinya, cepet-cepet beli. Karena
End-to-One Connect ini sungguh sangat kita perlukan loh teman-teman di saat masa kita tidak bisa ketemuan, nggak bisa ketemu dengan mentor, nggak bisa ketemu dengan teman-teman, kita butuh satu informasi yang membuat kita tetap semangat gitu. Nah ini waktunya pas banget nih, udah mau habis nih Dokter Rosi. Terima kasih banget sebelumnya ya Dokter Rosi, ini sibuk banget tuh teman-teman. Ngomong-ngomong tadi baru pulang dari rumah sakit, terus langsung pulang ke rumah, terus langsung live. Mungkin belum sempet ini nih minum nih ya. Jadi aduh terima kasih banyak loh Dokter Rosi masih mau nyempetin kasih waktu buat kita. Nah, iya dan sharingnya itu pasti akan sharingnya itu luar biasa banget. Pasti akan membantu kita semua gitu, karena hal-hal seperti ini lumayan jarang ya kita bicarakan ya. Kadang-kala orang ya itu yang cemas udah biasa ya udah akhirnya diabaikan aja gitu, padahal sebenarnya bisa membuat gangguan kesehatan. Jadi wah thank you banget, itu sangat membantu informasinya. Nanti terakhir nih Dokter Rosi, sebagai dokter, sebagai dokter yang di sekolah, agak bingung, sebagai dokter yang sedang kuliah di spesialis saraf, Dokter Rosi bisa kasih saran nggak supaya kita semua ini lebih bisa mengendalikan kecemasan kita gitu, supaya kita bisa mengendalikan rasa khawatir kita supaya nggak jadi penyakit gitu. Oke, yang paling penting itu mindset kita teman-teman, mindset kita, apalagi tadi dibilang End-to-One Connect itu salah satu obat juga gitu ya buat teman-teman yang pengen fresh kayak gitu. Kenapa? Karena di situ banyak hal positif. Nah, kita isi hal-hal positif, masukkan banyak hal positif ke diri kita kayak gitu. Karena hal negatif itu kita nggak bisa namanya hindari stres, kita nggak bisa menghindar tuh, kita nggak bisa menghindari cemas, menghindari stres, jangan stres itu nggak bisa. Tapi kita coba mengendalikan istilahnya apa ya? Isi pikiran kita dengan hal positif di situ. Dan tentu kita perbaiki nutrisi dan jaga komunikasi dengan orang-orang. Artinya keep communicate. Meskipun kita work from home, kita harus jaga komunikasi dengan orang, dengan Zoom mungkin dan sebagainya. Itu karena iya benar, dan mesti orang-orang yang positif ya Dokter Rosi ya, komunikasinya ya. Iya, betul. Waduh, terima kasih sekali ya waktunya Dokter Rosi ya. Udah mau nyempetin, bener-bener kasih info yang luar biasa untuk kita semua. Oke, teman-teman, kita akhiri perbincangan kita dan terima kasih banyak sudah ada di komunitas yang luar biasa ini, dan kita akan sama-sama melalui masa-masa yang tidak menentu ini dengan luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Yes, thank you Dokter Rosi. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bye.